Baik, Bunda, kita lanjutkan. Dari ketiga pembagian hati ini, yang akan kita pahami di sini, yang akan kita pelajari di sini adalah lebih kepada hati yang sakit. Karena disinilah kebanyakan kita berada. Di antara tanda-tanda hati yang sakit adalah pertama, seorang hamba tidak mampu melakukan yang harus dilakukannya, yaitu mengenal Allah, mencintai Allah, rindu untuk bertemu dengannya, menyerahkan diri padanya, dan mengutamakan hal itu dari setiap syahwatnya. Itu tanda-tandanya. Kemudian hamba itu akan mendahulukan kepentingan syahwatnya di atas ketaatan kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 43, yang artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sebagian ulama salaf berkata, dia adalah orang yang setiap kali menginginkan sesuatu, ia menurutinya. Maka ia hidup di dunia ini seperti binatang yang tidak mengenal Robnya dan tidak beribadah kepadanya sesuai dengan perintah dan larangannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 12, menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak neraka adalah tempat tinggal mereka. Yang kedua, tanda-tanda hati yang sakit adalah bahwa pemiliknya tidak merasakan sakit oleh luka maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, luka tidak akan menyakiti orang mati. Nah, hati yang sehat akan menderita dan merasa sakit oleh maksiat. Kemudian membuatnya bertobat dan menyerahkan diri kepada Rabb-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Juga kita bisa melihat di dalam surat Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, inilah gambaran, ya, orang yang mengingat keagungan Allah, ancamannya dan azabnya, sehingga kemudian mereka beristighfar, karena penyakit hati akan mengikuti keburukan dengan keburukan. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu adalah menutupi hati mereka, yaitu dosa setelah dosa, hingga hatinya menjadi buta. Adapun hati yang selamat akan mengikuti keburukan dengan kebaikan dan dosa dengan taubat. Yang ketiga, tanda hati yang sakit lagi adalah pemilik hati tidak merasa sakit dengan ketidaktahuannya terhadap kebenaran. Kenapa? Karena hati yang sehat pasti akan merasakan sakit dengan datangnya keraguan kepadanya, dan merasakan sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran dengan akidah-akidah yang batil. Kemudian kita lihat di dalam di sini ada yang mengatakan kebodohan adalah kematian bagi pemiliknya sebelum ia mati. Tubuh mereka menjadi kuburan sebelum dikuburkan. Ruh mereka ingin kembali kepada tubuh mereka semula, padahal bagi mereka tidak ada kebangkitan hingga hari kebangkitan. Masya Allah. Inilah gambaran pemilik hati yang tidak merasakan sakit dengan ketidaktahuannya terhadap kebenaran. Yang keempat, tanda-tanda
Hati yang sakit ini adalah pemiliknya mengganti makanan yang bermanfaat bagi hati dengan racun yang berbahaya. Seperti kebanyakan orang berpaling dari mendengarkan bacaan Al-Quran yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Hal ini tergambar di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran sesuai yang menjadi penawar, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Kemudian mereka beralih mendengarkan nyanyian-nyanyian yang menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, menggerakkan syahwat, dan dalamnya terdapat kekufuran terhadap Allah. Maka hamba tersebut berani melakukan maksiat karena kecintaannya terhadap apa yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya. Beranian melakukan maksiat ini adalah akibat dari penyakit hati, dan maksiat semakin menambah penyakitnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 7, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Apa kata Rasul? Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Yang kelima, tanda-tanda orang yang hatinya sakit adalah pemiliknya menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, ridho dengannya, merasa tentram di dalamnya, tanpa merasa asing, tidak mengharapkan akhirat, dan tidak bergegas menujunya. Kalaulah di dalam hati kita ada rasa seperti ini berarti hati kita memang sudah benar-benar sakit, punya penyakit yang kronis, yang akut. Jadi harus segera diobati. Apa kata Rasulullah? Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Nah, itulah bunda-bunda tanda-tanda hati yang sakit. Nah, hati-hati yang sakit inilah yang akan membawa kepada kemaksiatan, yang akan terus berusaha membawa kita kepada kemaksiatan. Nah, di dalam kajian kita akan bahas ada 70 penyakit hati yang nantinya akan kita bahas satu persatu dalam kajian berikutnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kualitas hati. Kualitas hati kita. Kualitas hati kita bahwa bukan kualitas hati tapi sumber penyakit hati. Apa yang menyebabkan sumber penyakit hati? Yang menyebabkan sumber penyakit hati yang pertama adalah terlalu banyak ngomong. Ya, terlalu banyak bicara. Ya, terlalu banyak bicara. Karena terlalu banyak bicara inilah yang akan menyebabkan sumber dari penyakit hati. Apa misalnya? Ghibah, gunjing, dendam, riya, sombong, apalagi bunda. Jadi di antara 80 penyakit hati itu 2/3-nya disebabkan oleh lisan. Suka menghina, suka mengupat, ya. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang disebabkan oleh terlalu banyak bicara. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak memandang. Ya, memandang hal-hal yang tidak berguna. Ya, terlalu banyak memandang. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak memandang, ya, apalagi pandangan yang berlebihan, maka akan kadang-kadang mata kita akan melihat terbelalak, melihat pemandangan berlebihan itu sampai kita tidak tahu apakah itu yang kita lihat itu halal ataupun haram. Padahal Allah melarang kita
untuk kita menjaga pandangan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat 30-nya ini adalah pesan bagi laki-laki beriman, ayat 31-nya adalah pesan bagi perempuan beriman. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangannya. Nah, jadi pandangan kita ini harus kita jaga. Nah, di ayat 31-nya juga demikian. Katakanlah wahai para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Jadi memang kita disuruh menjaga pandangan. Jangan kita mengumbar-umbar pandangan kita. Karena pandangan adalah cara untuk menjaga dan melihara keseluruhan yang akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Jagalah pandangan mata kita ini sehingga jangan sampai terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Bahaya-bahaya pandangan yang berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya kemaksiatan tanpa kita sadari. Kemudian kadang-kadang bisa juga memisahkan, menjauhkan hati kita dari Allah. Karena dengan memandang tadi kita terlena, terpesona, kita akhirnya melupakan Allah. Saat Allah memanggil kita pun kita tidak dengar lagi karena sudah diasikkan dengan pandangan mata tadi. Kemudian juga bisa melemahkan hati kita dan membuatnya sedih. Nah, kemudian bisa juga menimbulkan kegelapan pada hati kita. Nah, inilah beberapa efek samping bahaya kita, bahaya pandangan mata kita. Kemudian bisa juga pandangan yang berlebihan ini adalah sumber dari masuknya setan ke dalam hati. Karena pandangan yang berlebihan ini akan membuat mata ain, ya, baik dari orang ataupun dari para setan atau para jin. Kemudian yang berikutnya adalah terlalu banyak makan, ya, terlalu banyak makan. Nah, terlalu banyak makan ini akan merupakan sumber daripada penyakit hati. Coba bayangkan Bun, sekarang bulan puasa ya, kalau habis sahur, habis berbuka, kita makan tanpa kita sadari, ya, kita makan terlalu banyak, nambah-nambah, akhirnya kita kekenyangan. Apa yang terjadi Bun? Badan lesu, kemudian terasa tidak nyaman, mata ngantuk, ada cucu mau datang, kita marah, sana. Nah, jadi ini yang menyebabkan terlalu banyak makan. Ini juga merupakan sumber bencana yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit hati yang lain. Terlalu banyak makan. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman di dalam surat Abasa ayat 24, sebaiknya manusia menjaga makanannya, ya, manusia menjaga makanannya. Jadi kalau kita melihat di dalam hadis, ya, Rasul juga berfirman, janganlah makanlah sebelum kita lapar, berhentilah sebelum kita kenyang. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, sumber penyakit hati ini adalah terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur juga merupakan sumber dari penyakit hati. Karena terlalu banyak tidur ini dapat mematikan hati kita, memberatkan badan kita, membuang-buang waktu, menyebabkan kita banyak lupa dan malas. Nah, di antara tidur yang berlebihan ada yang makruh dan ada yang bermanfaat, dan ada yang berbahaya, dan ada yang tidak bermanfaat bagi badan. Tidur yang paling bermanfaat adalah tidur di saat benar-benar dibutuhkan. Tidur yang lebih awal pada malam hari akan lebih bermanfaat daripada tidur yang terlambat. Dan tidur pada pertengahan hari karena
lebih bermanfaat daripada tidur dari pagi dan sore hari. Nah, semakin dekat tidur dengan kedua ujung hari, pagi ataupun sore, semakin sedikit manfaatnya dan semakin banyak bahayanya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kita makan sudah tidak jelas lagi antara halal dan haramnya. Ya, yang halal dan haramnya sudah tidak jelas lagi. Bahkan lebih banyak yang kita makan yang bagian yang haramnya. Inilah yang akan menyebabkan sumber-sumber penyakit hati, sehingga apabila penyakit hati itu sudah bersemayam di dalam hati kita, maka inilah yang perlu kita obati. Demikian bunda-bunda kajian kita pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitakumullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.